Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat keimanan, kesehatan, kesempatan dan juga nikmat kemerdekaan yang kita rasakan di hari-hari ini. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Taib jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum tentang sirah nabawiyah. Taib, kita lanjutkan pembahasan kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ke-12 kenabian, pada tahun ke-12 kenabian, pada musim haji datang lagi beberapa orang dari Madinah. Dan sekarang ini 6 orang yang sudah menyatakan keislamannya tahun lalu datang lagi ke Mekah untuk melakukan haji. Tapi 5 orang yang datang, 1 orang tinggal di Madinah. Ditambah dengan 7 orang yang baru masuk Islam. Jadi jumlah mereka adalah 12 orang. Dan 12 orang ini dibaiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baiat itu disebut dengan Baiatul Aqabah yang pertama. Baiatul Aqabah yang pertama. Jumlah mereka adalah 12 orang. Dan 12 orang ini sebagian dari mereka adalah dari suku Khazraj dan sebagian yang lain dari suku Aus. Tapi kebanyakannya dari suku Khazraj. Kebanyakan mereka dari 12 orang ini berasal dari suku Khazraj. Adapun isi dari baiat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjamin keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh bayi yang baru lahir, tidak berbuat dusta dan juga tidak durhaka dan seterusnya. Ini beberapa di antara isi baiat mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah berakhir musim haji, mereka pun pulang ke kota Madinah. Dan disinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus bersama dengan mereka seorang sahabat yang mulia, yaitu Mus'ab bin Umair pada tahun ke-12 kenabian, untuk mendampingi mereka, mengajarkan mereka dan juga untuk mendakwahkan Islam di kota Madinah. Karena penduduk Madinah ini sudah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka ini ada tanda-tanda kebaikan padanya. Mereka tidak dikalahkan oleh kesombongannya, sehingga mereka bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan mereka mampu untuk mengikuti yang hak, berbeda dengan orang-orang Quraisy yang dimana karena kesombongan yang terlalu tinggi sehingga membuat mereka buta dari melihat kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat yang berilmu. Dia mengetahui Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk di antara sahabat yang as-sabiqun al-awwalun, termasuk di antara sahabat yang awal-awal menyatakan keislamannya
dan termasuk sahabat yang sudah dilihat bagaimana kesabarannya ya ketika orang tuanya memboikotnya, tidak memberikan fasilitas-fasilitas lagi kepadanya, dia bersabar dengan itu semua. Padahal sebelum dia masuk Islam, dia termasuk seorang pemuda yang penuh dengan fasilitas. Ya, karena orang tuanya termasuk orang yang kaya raya, sehingga segala yang dia butuhkan semuanya dipersiapkan, dilengkapi oleh orang tuanya. Tapi ketika dia masuk Islam, ya orang tuanya memboikotnya. Tidak ada lagi fasilitas yang diberikan kepada Mus'ab bin Umair. Bahkan sedihnya nanti ketika dia syahid di perang Uhud, ya, ketika di karena tidak ada hartanya, dia tidak termasuk sahabat yang kaya raya, tidak ada hartanya, sangat sedikit. Ya, kalau ditutup kakinya dengan kain penutup, kain kafannya, maka akan terbuka kepalanya di atas. Kalau ditutup di atas, maka akan terbuka di bawah. Yang membuat Nabi SAW bersedih dan menangis karena beliau ingat pada waktu dia jahiliyah dulu, sebelum masuk Islam, dia merupakan pemuda dari pemuda-pemuda Mekah yang hidup dengan segala kemewahan di tengah-tengah keluarganya. Dan di sini Nabi SAW memberikan amanah kepada Mus'ab bin Umair untuk datang ke kota Madinah, ke kota Yathrib pada waktu itu namanya, untuk memperluas dakwah di sana. Ya, dan ketika Mus'ab bin Umair sampai di situ, beliau memulai bergerilya, dakwah-dakwahnya disampaikan dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, yang mulai menarik perhatian orang-orang Madinah. Ya, di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz, salah satu pemimpin kabilah yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Dan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu merasa risih awalnya dengan kedatangan Mus'ab bin Umair di kota Madinah dan mempengaruhi penduduk kota Madinah. Ya, termasuk yang dipengaruhi adalah anggota-anggota dari kabilahnya. Maka dia pun yang mendatangi majelis Mus'ab bin Umair dengan membawa tongkatnya dan mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, bahwasanya apa yang kamu bawa wahai pendatang, sesungguhnya saya tidak senang dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat saya. Ya, kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan kepadanya, silahkan duduk. Kalau apa yang saya sampaikan ini sesuatu yang baik, maka silahkan diterima. Kalau apa yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang buruk, ya, bagimu atau bagi kabilahmu, maka saya akan meninggalkan tempat ini. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz pun radhiyallahu ta'ala anhu duduk, ya, mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Ya, dan ternyata Mus'ab bin Umair menyampaikan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang membuat Sa'ad bin Mu'adz terkagum, ya, dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh Mus'ab bin Umair, yang membuat dia bertanya kepada Mus'ab bin Umair, ini merupakan perkataan yang sangat baik dan agama ini adalah agama yang sangat baik. Apa yang perlu saya lakukan kalau saya mau masuk ke dalam agama ini? Mus'ab bin Umair pun mengatakan, silahkan mandi, bersihkan pakaianmu, kemudian bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dia pun melakukan apa yang disebutkan oleh Mus'ab bin Umair. Dia mandi, kemudian datang kepada Mus'ab bin Umair dan bersyahadat. Ya, dan bersyahadat. Dan setelah dia masuk Islam, dia juga mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam agama Islam. Ya, karena dia merupakan seorang tokoh, seorang pemimpin di kabilahnya, maka banyak orang yang masuk Islam. Dengan masuknya dia ke dalam Islam dan dengan dakwahnya, ya, hampir semua kabilahnya itu masuk Islam. Ada yang tidak masuk Islam, ya, disebut namanya adalah Al-Usairim. Al-Usairim.
Al-Usairim ini dia juga punya kisah yang unik, ya. Karena dia nanti masuk Islam itu pada perang Uhud, ya. Jadi lumayan lama. Kejadian ini, dakwah ini terjadi pada tahun ke-12, ya, pada tahun ke-12 kenabian, ya. Sementara perang Uhud itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, ya, kedua setelah hijrahnya Nabi SAW. Jadi sekitar 3 tahun, ya, setelah dakwah tersebut. Dan ketika dia masuk Islam, ya, dia langsung mengejar kaum muslimin yang sudah berangkat duluan ke Uhud untuk berjihad. Dia menyusul, dia bersyahadat kemudian menyusul kaum muslimin yang sedang berada di Uhud, yang sedang berjihad di Uhud. Dan setelah dia ikut dalam jihad tersebut, dia pun gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya dia termasuk penduduk surga padahal dia belum pernah salat meskipun 1 rakaat, ya. Karena dia masuk Islam, setelah masuk Islam dia langsung menyusul kaum muslimin untuk berjihad melawan orang-orang Quraisy di Uhud, ya. Dan ternyata dia gugur sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, itulah perkataan Nabi SAW yang menakjubkan bahwasanya dia termasuk penduduk surga padahal belum pernah salat meskipun 1 rakaat, ya. Subhanallah. Islamnya dia itu sudah menghapuskan semua dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Al-Islamu yajubu ma qablahu. Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Dan setelah dia masuk Islam belum ada lagi dosanya, dia gugur, ya, sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah, husnul khatimah, luar biasa. Ini di antara kabilah dari kabilahnya Sa'ad bin Mu'adz. Dan Sa'ad bin Mu'adz, ya, salah satu keutamaan beliau nanti pada perang Khandaq, ya, pada perang Khandaq tahun kelima, ya, tahun kelima Hijriah. Pada perang Khandaq dia sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau memang masih ada, ya, masih ada peperangan antara kaum muslimin melawan orang-orang Quraisy, maka biarkanlah saya hidup untuk sampai pada peperangan tersebut. Ya, setelah dia mendapatkan anak panah dari orang-orang Quraisy, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau memang masih ada peperangan antara kaum muslimin setelah perang ini melawan orang-orang Quraisy, maka izinkanlah saya, berikanlah umur yang panjang supaya sampai kepada peperangan tersebut. Tapi kalau tidak ada lagi, maka wafatkanlah saya dengan musibah yang menimpa saya ini. Dan ternyata dia pun, ya, wafat dengan luka anak panah yang mengenai lengannya, ya, pada peperangan tersebut. Dan ketika dia meninggal dunia, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu sampai bergetar, ya, dengan keutamaan dari Sa'ad bin Mu'adz ini. Ya, dia bukan orang yang biasa. Dia orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Ini Sa'ad bin Mu'adz. Nah, kemudian ketika dia masuk Islam tersebut, dia ajak kaumnya masuk Islam. Hampir semua kaumnya itu masuk Islam. Sehingga pada tahun berikutnya, tahun ke-13 kenabian, ya, datang lagi jamaah haji dari kota Madinah. Dan sekarang ini jumlah kaum muslimin yang datang untuk berhaji menemui Nabi SAW itu jumlahnya sudah 75 orang. Ya, padahal tahun sebelumnya baru 12 orang. Ya, tahun sebelumnya lagi baru 6 orang. 6 menjadi 12 menjadi 75. Setelah diutusnya Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di kota Madinah. Dan 75 orang ini semuanya berbaiat kepada Nabi SAW.
dan baiat ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, dilakukan di Mina setelah orang-orang melempar jumrah, ditunggu malam tiba, ditunggu sampai tengah malam, sampai semua orang terlelap tidur. Ya, barulah kemudian mereka menyelinap untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di antara isi baiatnya adalah yang pertama, senantiasa dengar dan taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berinfak dengan hartanya baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, tidak peduli dengan celaan orang-orang yang mencela. Dan yang kelima, yang terpenting bagi Nabi SAW adalah senantiasa menolongku jika aku membutuhkan kalian dan membelaku sebagaimana kalian membela diri kalian sendiri. Ya, ini poin yang terpenting. Kenapa? Karena setelah ini Nabi SAW akan hijrah ke kota Madinah. Ya. Dan sebelum hijrah tersebut, keluarga Nabi SAW di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Dialah yang mengusulkan hal ini dan menyampaikan kepada orang-orang Madinah bahwasanya di kota Mekah kami telah menjaganya dengan sebaik-baiknya, kami telah menjaganya dengan semaksimal mungkin, sehingga tidak ada orang yang bisa mencelakainya, tidak ada orang yang mampu untuk menyentuhnya dan membunuhnya, tidak ada. Ya, kami telah menjaganya dengan semaksimal mungkin dengan segala kemampuan yang kami miliki. Dan ya, keponakan kami yaitu Rasulullah SAW akan hijrah ke tempat kalian, maka ya kalian harus berjanji untuk menjaga Nabi SAW. Dan mereka pun sangat siap, ya, sangat siap untuk menjaga Nabi SAW. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah baiat tersebut yang terjadi pada tahun ke-13 kenabian pada bulan Zulhijjah, pada bulan Zulhijjah pada musim haji, Nabi SAW mengizinkan kepada para sahabatnya yang ada di Mekah untuk hijrah ke kota Madinah. Sudah ada tempat hijrah yang baru. Ya, kalau dulu hijrah ke Habasyah, dan para sahabat yang di Habasyah masih ada di sana. Ya, setelah kepulangan mereka dari hijrah yang pertama, kemudian balik lagi ke Habasyah pada hijrah yang kedua. Setelah hijrah yang kedua itu, mereka tidak balik lagi ke kota Mekah. Mereka sudah tinggal di negeri Habasyah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat yang ada di kota Mekah untuk hijrah ke kota Madinah. Dan ini hukumnya wajib. Hijrah setelah diizinkan oleh Nabi SAW, hukumnya adalah wajib. Sehingga mereka pun kaum muslimin ya, berangsur-angsur meninggalkan kota Madinah menuju ke kota Mekah secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Dan di antara beberapa kisah sahabat-sahabat yang hijrah ke kota Madinah, yang pertama adalah kisah hijrahnya Abu Salamah. Kisah hijrahnya Abu Salamah. Ya. Abu Salamah mau hijrah bersama dengan istrinya Ummu Salamah, bersama anaknya Salamah. Akan tetapi keluarga mereka adalah keluarga yang musyrik, baik keluarga Abu Salamah maupun keluarga Ummu Salamah, sehingga mereka tidak diizinkan untuk berhijrah. Iya. Tapi Abu Salamah dia punya tekad yang kuat dan punya power di keluarganya, sehingga dia akhirnya diizinkan untuk hijrah ke kota Madinah. Akan tetapi Ummu Salamah dia diambil secara paksa oleh keluarganya. Iya. Dia diambil secara paksa dari suaminya oleh keluarganya. Ya. Kemudian
karena keluarga dari Abu Salamah tidak setuju dengan hal tersebut, istrinya Abu Salamah diambil secara paksa oleh orang tuanya. Akhirnya keluarga Abu Salamah pun mengambil anaknya, Salamah, mengambil anaknya, diambil dan dirawat oleh orang tuanya Abu Salamah. Akhirnya Abu Salamah hijrah seorang diri, sendirian hijrah ke kota Madinah. Dan Ummu Salamah, karena dia sangat ingin hijrah bersama dengan suaminya, tidak mau berpisah dengan suaminya, karena kecintaannya yang luar biasa kepada suaminya dan keislaman mereka yang menguatkan kecintaan tersebut, sehingga setiap harinya dia keluar, dia keluar di padang pasir. Kemudian dia di situ menunggu, mulai dari pagi sampai sore hari, dan dilakukan setiap harinya, supaya orang tuanya kasihan kepadanya dan mengizinkannya untuk hijrah ke kota Madinah. Akhirnya apa yang dia niatkan, tujuannya itu pun tercapai. Orang tuanya, keluarganya, semuanya merasa kasihan kepadanya. Bagaimana penderitaan yang dialami oleh anaknya ketika dia keluar rumah, kemudian menunggu di situ sampai sore hari. Dan sebagai orang tua tentunya tentunya tergerak hatinya, nuraninya untuk mengizinkan anaknya bersama dengan suaminya. Akhirnya dia pun berhijrah dan dia bawa anaknya, dia minta anaknya untuk dibawa ke kota Madinah, dan dia pun berhijrah berdua dengan anaknya Ummu Salamah dan Salamah, menempuh jarak Mekah Madinah sekitar 500 kilo. Berdua dengan anaknya. Ini perjalanan yang sangat berat, tapi dia lalui semua tantangan yang ada di jalan, panas, binatang buas dan seterusnya, semuanya dilalui. Ini di antara kisah dari sahabat-sahabat yang hijrah. Kemudian yang kedua adalah seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ar-Rumi itu artinya dia berasal dari Romawi. Jadi dia bukan penduduk Mekah. Dia merupakan seorang pendatang. Namanya Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan ketika dia datang dulu di kota Mekah dari Romawi, dia adalah orang yang miskin, tidak mempunyai apa-apa. Tapi setelah dia berada di Mekah, dia mulai berdagang, dia mulai berbaur dengan penduduk Mekah. Akhirnya dia pun mendapatkan harta yang cukup banyak. Dan ketika dia mau hijrah meninggalkan kota Mekah, dia mau membawa semua hartanya. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan kepadanya, "Wahai Suhaib, dulu kamu datang ke kota Mekah ini tidak membawa apa-apa. Sekarang kamu sudah punya harta, kamu mau hijrah dengan membawa hartamu, kita tidak akan izinkan itu. Kalau kamu mau hijrah, maka silakan hijrah, tapi jangan membawa hartamu." Suhaib pun, karena kalau memang itu konsekuensinya, tidak mengapa. Silahkan ambil semua harta saya, yang penting saya boleh hijrah. Dia pun merelakan semua harta yang dia miliki. Dia merelakan semua harta yang dimiliki, rumahnya, tanahnya, semuanya dilepaskan dan diambil oleh orang-orang Quraisy. Secara zalim diambil oleh orang-orang Quraisy. Kemudian dia pun hijrah dengan harta yang bisa dia bawa seperti kendaraan. Adapun harta yang banyak itu dia tinggalkan di kota Mekah. Nah, itu bagaimana perjuangan sahabat-sahabat Nabi SAW di dalam proses hijrah yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kisah hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Meskipun kalau dilihat kepada takhrij hadis-hadisnya, ulama hadis mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tapi tidak mengapa untuk kita ceritakan. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya dia termasuk
dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hijrah secara terang-terangan, di mana ketika dia mau hijrah, ya dia sudah mempersiapkan semua bekalnya, termasuk pedangnya. Kemudian dia salat di Ka'bah, ya di sisi Ka'bah dia salat. Kemudian setelah salat, dia mengatakan kepada penduduk Mekah, siapa yang mau ya orang tuanya kehilangan anaknya, ya, maka silahkan menemui saya di sini. Siapa yang mau istrinya menjadi janda, silahkan menemui saya di sini. Ya, siapa yang mau orang tuanya atau siapa yang menjadi menjadi yatim, maka silahkan menemui saya di tempat ini. Ya, artinya tantangan kepada penduduk Mekah, ya, dan dia pun hijrah tanpa ada hambatan. Namun sekali lagi, ya, ketika kita ingin menelusuri takhrij hadis dari hadis yang menceritakan tentang kisah hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala ternyata hadis itu adalah hadis yang dhaif, ya. Dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan semuanya itu hijrah dengan sembunyi-sembunyi. Karena kenapa? Karena pada waktu itu kemarahan orang-orang Quraisy sudah sampai pada puncaknya. Mereka tidak pikir lagi siapa ini, siapa itu, apa kedudukannya, bagaimana kekuatannya, tidak lagi dipikirkan. Siapa saja, maka semuanya akan dihalangi. Ya, maka kaum muslimin supaya dapat jalan yang aman, mereka pun memilih jalan secara sembunyi-sembunyi di pertengahan malam atau pada saat mereka sedang lalai, ya mereka pun hijrah meninggalkan kota Mekah. Dan setiap harinya, setiap saatnya semakin berkurang kaum muslimin yang ada di kota Mekah. Ya. Akhirnya pada bulan Safar, ya tahun ke-14 kenabian, jadi sekitar 2 bulan setelah mulai hijrah, 2 bulan kemudian pada bulan Safar tahun ke-14 kenabian, orang-orang Quraisy mulai resah dengan kondisi yang mereka lihat. Mereka pun bermusyawarah di Darun Nadwah. Ya, mereka pun bermusyawarah di Darun Nadwah membicarakan bagaimana langkah yang kita lakukan, ya, terhadap kaum muslimin, karena semakin hari mereka semakin banyak yang keluar. Ya. Meskipun orang-orang yang lemah dari kaum muslimin, ada beberapa di antara mereka itu sudah ditahan oleh keluarganya, ya, seperti Abu Jandal, itu sudah ditahan oleh keluarganya, sudah dirantai oleh keluarganya. Dan juga saudaranya Abdullah, Abu Jandal, saudaranya bernama Abdullah. Kemudian beberapa sahabat-sahabat yang lain yang termasuk lemah, ya mereka itu dikurung oleh keluarganya, ada yang dirantai, pokoknya tidak bisa keluar rumah, ya, tidak bisa berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, mereka pun bermusyawarah di Darun Nadwah membicarakan bagaimana solusinya. Dan pembicaraan mereka ini terpusat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pastinya Rasulullah ini pasti juga akan hijrah nanti. Ya, sebelum dia hijrah, kita bicarakan dulu apa yang harus kita perbuat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun berunding, ya. Dan pada perundingan tersebut datang seorang laki-laki yang tua, bukan dari penduduk Mekah, ya, tapi dia yang merupakan syaitan yang menjelma menjadi seorang manusia. Ya, dan dia diizinkan untuk masuk ke dalam rapat tersebut, karena dia mengatakan bahwasanya saya berasal dari dari tempat yang jauh. Saya sudah mendengarkan tentang perkara Muhammad ini, dan saya mau ikut memberikan ide kepada kalian. Mereka pun bermusyawarah, saling memberikan pendapat apa yang kita lakukan. Ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita usir dia dari Mekah ini? Silakan, dia mau kemana silahkan. Iya. Orang tua ini mengatakan itulah yang dia inginkan. Iya.
Kalau kita usir dia, maka dia akan bebas berdakwah ke sana kemari. Sementara kalian sudah tahu bagaimana keindahan kata-katanya. Ya, dia bisa mempengaruhi banyak orang. Ya, ada yang mengatakan bagaimana kalau kita penjarakan dia. Orang tua itu mengatakan tidak. Ya, kalau dipenjarakan pasti Bani Hashim ini tidak akan tinggal diam. Ya, sementara Bani Hashim termasuk kabilah yang sangat kuat di kota Mekah. Mereka tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan punya cara untuk mengeluarkan keluarganya, mengeluarkan Muhammad dari penjara kalian. Ya, kemudian Abu Jahal mengatakan, saya punya ide yang sangat cemerlang, yang saya yakin kalian semua akan setuju dengan ide ini. Dia pun mengatakan bahwa ide saya adalah, ya, kita keluarkan dari setiap kabilah satu orang pemuda yang kuat, yang terlatih untuk mengepung rumahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan bunuh dia secara rame-rame. Ya, dari kabilah ini ada tebasan pedangnya, dari kabilah ini ada juga tebasan pedangnya, sehingga Bani Hashim tidak akan mampu untuk menuntut kita semuanya. Ya, kalau satu kabilah saja bisa saja Bani Hashim itu akan menuntut, akan membalas. Ya, darah dibalas dengan darah. Tapi kalau misalnya setiap kabilah ada perwakilannya, dari Bani Makhzum, dari Bani Adi, dari Bani Aus, dari Bani Taim, dan semua kabilah-kabilah yang ada, kita semuanya mengutus, ya, seorang pemuda yang kuat kita untuk menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tua tersebut mengatakan, ya, inilah ide yang terbaik. Akhirnya mereka pun sepakat, ya, untuk melakukan apa yang mereka sepakati tersebut, dan mereka memilih waktu. Kapankah waktu yang terbaik untuk menjalankan misi yang telah mereka sepakati? Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengizinkan dan memberikan wahyu kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang makar-makar yang telah dibuat oleh orang-orang Quraisy ini. Ya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah juga membuat makar, dan Allah sebaik-baik yang membuat makar. Orang-orang Quraisy, sehebat apapun mereka, ya, secerdas apapun ide-ide mereka, tapi Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka rencanakan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada nabinya. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam membuat, ya, strategi bagaimana supaya bisa keluar dari kota Mekah dengan selamat. Ya. Nabi pun menghubungi sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat pilihan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang sebelumnya Abu Bakar ini sudah sering minta izin kepada Nabi, wahai Rasulullah, izinkan saya berhijrah. Tapi Nabi menahannya karena memang Rasulullah sudah mempersiapkan bahwasanya Abu Bakar ini yang nantinya akan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hijrah tersebut. Nah, Rasulullah pun mengatur, ya, strategi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an bagaimana hijrah tersebut akan dilakukan. Ya, Rasulullah mengatur strateginya yang akan bermalam di rumah beliau. Pada malam itu bukan Rasulullah SAW, tapi yang bermalam adalah Ali bin Abi Thalib, ya, untuk mengelabuhi orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah juga menghubungi Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anha. Ya, masing-masing punya tugas. Tugasnya Asma adalah nantinya dialah yang akan selalu membawakan, ya, makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah akan bersembunyi di Gua Thur. Ya, Rasulullah sudah mengatur
tempat persembunyiannya nanti adalah Gunung Thur, Jabal Thur. Kemudian ada pengembala kambingnya Abu Bakar As-Siddiq yang juga diperintahkan untuk menghapuskan jejak-jejak kakinya Asma ini. Ya, karena padang pasir ketika orang berjalan itu ada jejaknya. Maka ada yang diperintahkan untuk mengembalakan kambingnya untuk menghapuskan jejak-jejak kakinya Asma yang membawakan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, strategi yang sangat sempurna yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar As-Siddiq juga sudah mempersiapkan seorang dalil thariq, penunjuk jalan, penunjuk jalan yang akan menuntun mereka mencari jalan-jalan tikus, jalan-jalan tikus yang jarang dilalui oleh manusia, jarang dilalui oleh kabilah-kabilah, yang dimana jalan ini akan susah dilacak oleh orang-orang Quraisy nantinya. Dan kalau kita lihat di peta, kota Mekah itu terletak di sebelah selatan dan kota Madinah terletak di sebelah utara. Sementara Jabal Thur, Gua Thur, itu terletak di selatannya kota Mekah, berlawanan dengan Madinah. Kalau orang mau ke Madinah itu ke utara, tapi Rasulullah dulu memilih ke selatan dulu, ke daerah ke Jabal Thur untuk mengelabuhi orang-orang Quraisy, karena mereka pastinya ketika sudah mereka tahu bahwasanya Rasulullah sudah terbebas dari kepungan mereka, pasti mereka akan mencarinya. Thayyib. Kemudian kita kembali kepada malam pengepungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di malam tersebut Ali bin Abi Thalib sudah menempati posisinya di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tengah malam orang-orang Quraisy pun datang mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu Rasulullah masih di dalam rumahnya bersama dengan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah masih dalam rumahnya bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika orang-orang Quraisy sudah berkumpul dan mengepung rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah keluar dengan sangat santai, keluar dari rumahnya dan membaca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fakshaynahum fahum la yubsirun. Allah menjadikan di hadapan mereka itu penghalang dan di belakang mereka penghalang sehingga mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengambil pasir atau debu, kemudian ditaburkan di kepalanya mereka, dan tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang menyadarinya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka tidak sadar pada waktu itu. Kemudian ketika Rasulullah sudah keluar dari rumahnya, sudah bertemu dengan Abu Bakar, sudah agak jauh, kemudian mereka sudah tersadar dari kelinglungannya. Mereka pun heran dengan apa yang terjadi pada mereka dan mengintip ke dalam. Rasulullah masih ada di dalam. Nabi Muhammad masih ada di dalam rumahnya. Padahal sudah bukan Rasulullah, tapi yang ada di dalam tersebut adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika mereka telah menyergap Rasulullah, dia sangka Rasulullah ternyata Ali bin Abi Thalib, dan mereka tahu ternyata itu adalah Ali bin Abi Thalib, mereka pun sangat marah dan melampiaskan kemarahannya kepada Ali bin Abi Thalib dan bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Kemana Muhammad?" Dia pun tidak memberitahukan dan mengatakan, "Saya tidak tahu." Saya tidak tahu. Yang membuat orang-orang Quraisy ini sangat marah. Kenapa bisa keluar? Tadi dilihat masih ada di dalam, ternyata sudah keluar, tidak diketahui oleh seorang pun di antara mereka. Akhirnya di pagi harinya mereka mengadakan sayembara. Mereka mengadakan sayembara, siapa saja yang mendapatkan Muhammad
hidup ataupun mati, maka imbalannya adalah 100 ekor unta. Ini imbalan yang sangat banyak, sekitar 3 miliar. Siapa yang mendapatkan Muhammad ataupun sahabatnya hidup ataupun mati, maka dia akan mendapatkan imbalan 100 ekor unta. Ya, semua orang-orang yang mendengarkannya bersemangat tanpa terkecuali, karena 100 ekor unta yang menjadi hadiahnya. Tapi meskipun bagaimana mereka mencarinya, jika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka juga tidak akan terjadi. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, falyatafadhal mashkuran ma'jura.